Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-teman semuanya, kita berjumpa kembali pada sesi ini, episode kali ini. Kita melanjutkan sifat-sifat huruf yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kalau di pertemuan sebelumnya, kita membahas terkait dengan sifat-sifat yang mempunyai lawan. Kalau nggak A ya B, kalau nggak C ya D. Itu yang kemarin kita bahas. Nah, untuk yang kali ini adalah sifat-sifat yang tidak mempunyai lawan. Ada beberapa sifat-sifat yang tidak mempunyai lawan atau tidak berlawanan. Laisa lahu diddun, tidak berlawanan. Nah, pertama apa adalah sofir. Sofir. Nah, menurut bahasa sofir itu siul ya, siul atau seruit ya, bagaikan suara burung atau belalang kayak gitu. Itu artinya sofir ya. Menurut istilah, sofir ini adalah suara tambahan yang keluar di antara kedua bibir, bibir atas dan bawah secara bersama-sama ketika mengucapkan huruf. Itu sofir ya, suara tambahan yang keluar dari antara kedua bibir atas dan bawah secara bersama-sama ketika mengucapkan huruf. Nah, hurufnya ada apa saja? Ada 3 huruf. Shod, za, dan sa. Ya. Shod, za, sa. Nah, itu ada sifat sofir. Kemudian, yang kedua adalah ada sifat namanya qalqalah. Qalqalah ini artinya gerak atau goncang, atau bisa juga diartikan memantul kayak gitu. Qalqalah ya. Menurut istilah qalqalah ini terjadinya suara goncangan atau pantulan di dalam makhraj ketika mengucapkan huruf dalam keadaan mati. Ya. Sekiranya terdengar pantulan suara yang kuat. Nah, nanti dalam pembagiannya qalqalah itu dibagi beberapa bagian. Ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubro. Kalau qalqalah sugro itu ketika huruf-huruf qalqalah yaitu ada 5 qad bu jadin. Qaf, to, ba, jim, dal, dan. Ketika qalqalah sugro itu mantulnya atau goncangannya itu tidak terlalu kuat. Ya, tidak terlalu kuat. Nah, kalau qalqalah kubro itu goncangannya atau pantulannya itu kuat. Misalkan qul huwallahu ahad. Nah, itu dal mati ya. Dal mati yang diwakofkan atau diberhentikan. Bukan disukun di tengah-tengah huruf kayak gitu. Qul huwallahu ahad. Nah, mantulannya tetap atau mantulannya mantap gitu, kuat gitu. Itu qalqalah ya. Ada qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Nah, kemudian sifat selanjutnya adalah inhiraf ya, inhiraf. Nah, inhiraf ini artinya adalah condong ya. Yaitu ketika terucap ya, huruf ketika terucap ini condong ke arah makhraj huruf yang lain kayak gitu. Nah, hurufnya ini ada 2, yaitu ada lam dan ro ya. Huruf lam ini condong keluar atau ke ujung lidah, itu kalau huruf lam. Sedangkan huruf ro ini condong ke dalam serta sedikit ke arah lam kayak gitu. Ya. Dia condong ke arah makhraj yang selanjutnya kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah ada sifat yang namanya takrir ya, takrir. Nah, takrir ini artinya apa? Terulang lebih dari 1 kali. Nah, menurut istilah ini takrir adalah ujung lidah tergeser ketika mengucapkan ro. Ya. Nah, takrir ini bukan berarti memperbanyak getaran ya, getaran ujung lidah ketika menyebutnya, tapi justru harus mengurangi getaran tersebut. Karena bila diperbanyak getarannya, maka akan menjadi banyak pula huruf ro-nya. Misalkan ro yang ditasydid. Jangan terlalu bergetarnya dengan terlalu Allah. Nah, nanti terlalu banyak nanti kayak ro-nya banyak gitu. Nah, itu takrir ya.
Kemudian sifat yang selanjutnya adalah tafasyi, ya. Tafasyi ini secara bahasa artinya meluas atau tersebar, ya, berhamburan itu bahasa yang lain. Nah, itu terjadi ketika angin merata di dalam mulut ketika mengucapkan huruf. Hurufnya hanya ada satu, yaitu shin, ya. Shin. Ya, ini mempunyai sifat tafasyi, ya. Tafasyi, ya. Kalau mengucapkan shin itu akan angin merata dalam mulut, ya. Sha, sha. A'udzu billahi minasy. Nah, itu anginnya berhamburan atau meluas tersebar kayak gitu. Minasyai minasyaitu minasyaitu. Nah, itu sifat dari shin, ya. Salah satu sifat dari shin adalah ada namanya tafasyi. Kemudian sifat yang lain adalah sifat istitolah, ya. Istitolah artinya istitolah ini adalah memanjang, ya. Memanjang, ya. Menurut istilah ini, ketika ada suara dot memanjangkan suara dari tepi awal pangkal lidah, ya, hingga sampai ujung lidah. Nah, terutama ketika berharokat sukun, wakof atau tasydid. Hurufnya ada satu, ya, satu yaitu dot. Nah, istitolah itu tadi memanjangkan suara, ya, memanjangkan suara dari tepi awal pangkal lidah hingga ujung lidah, terutama ketika berharokat sukun, wakof atau tasydid. Misalkan kita contohkan dot, ghairil maghdubi alaihim waladdu. Nah, itu ada sifat istitolah atau memanjang, atau kalau bahasa saya itu berayun kayak gitu. Waladdu. Nah, ketika dot ini tidak mempunyai sifat istitolah, maka akan sama seperti huruf zot. Nah, zot itu, ya. Zot. Ya, karena dot ini ada sifat istitolah, maka akan berbeda. Ghairil maghdubi alaihim waladdu. Nah, ini, ya, dot bertasdid. Dia agak memanjang, bukan waladdu. Nah, gitu bukan. Tapi dia memanjang, istitolah. Waladdu. Nah, bukan waladdu. Nah, bukan kayak tek gitu, tapi dia melayang, waladdu. Nah, gitu, ya. Itu namanya istitolah. Hurufnya hanya satu, yaitu dot. Nah, itu beberapa sifat-sifat huruf yang perlu kita ketahui, karena mengetahui sifat-sifat ini akan memudahkan kita untuk membaca Al-Quran dengan fasih dan benar, ya. Dan membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain, terutama huruf-huruf yang mempunyai makharijul huruf yang sama, mempunyai makhraj yang keluar sama kayak gitu, ya. Itu adalah kegunaan atau manfaat dari mempelajari sifat-sifat. Nah, seperti itu teman-teman pada episode kali ini tentang sifat-sifat huruf yang bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.